Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali kami bisa berjumpa lagi bersama pemirsa semua sekalian di acara Indahnya Ramadan bersama UAS dan Sahabat. Insya Allah tema kita hari ini adalah tentang penciptaan manusia. Kenapa tema ini diangkat? Karena sejujurnya manusia adalah makhluk yang sempurna. Diciptakan dalam wujud yang sempurna, yang memiliki akal, pemikiran, hawa nafsu, dan semuanya lebih baik daripada makhluk yang lain. Tapi kenapa manusia yang banyak melakukan kerusakan? Dari International Islamic Education Council, insya Allah saya tidak akan sendirian, akan ditemani oleh Ustadz Abdul Somad yang sudah hadir di antara kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mario. Nah, ketemu lagi kita, Ustadz. Alhamdulillah. Semoga selalu dalam keadaan sehat ya, Ustadz. Amin, amin. Dan juga ada Ustadz Taufikur Rahman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ketemu lagi. wabarakatuh. Udah lama banget kita nggak ketemu ya, Ustadz. Alhamdulillah hari ini bisa Allah izinkan berjumpa. Insya Allah, semoga Gado-gado kacang tanah. Jodoh nggak kemana-mana. cakep. Di awal sudah dimulai. Oke, insya Allah nanti kita akan banyak diskusi lagi. Nah, dari pembahasan barusan, izinkan kami bertanya kepada Ustadz Abdul Somad terlebih dahulu. Ustadz, kenapa ya? Kok yang dibilang yang berakal, yang sempurna, malah banyak melakukan kerusakan? Padahal ini bulan Ramadan, tetap aja gitu, masih dilakukan. Bagaimana itu, Ustadz? Tafadhol, Ustadz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawalah. Terima kasih Bang Mario. Guru kita semua Al-Mukarram Ustaz Taufikur Rahman. Terima kasih Ustaz. Mohon izin. Tafadhol. Jamaah yang berada di mana saja sedang menghadapi santap sahur tapi masih sempat diberikan Allah kesempatan mengambil pelajaran di bulan yang penuh barakah, bil khusus di International Islamic Education Council. Manusia itu, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa nafsin wa ma sawwaha, demi penciptaan manusia, fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Ada jalan fujur, jahat, tipu, bohong, dusta, nakal, dosa, maksiat, wa taqwaha, zikir, takwa, ridha, qanaah, tawakal. Maka kita diberikan Allah Subhanahu wa taala mata untuk melihat. Afala tubsirun? Kenapa kamu tidak memandang? Allah Subhanahu wa taala berikan kita telinga. Lau kunna nasma'u au naqilu. Seandainya manusia itu mau menggunakan nasma'u, mendengar, au naqilu, mau berpikir, maka dia tidak akan mungkin masuk ke dalam neraka sa'ir. Dan semua potensi yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini ada fungsinya dan nanti akan diminta tanggung jawabnya. Inna sam'a, pendengaran, wal basar, penglihatan, wal fuad, hati dan pikiran. Kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua akan disoal, semua akan ditanya, diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nama makhluk ini apa? Makhluk ini disebut dengan alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Makhluk ini juga disebut dengan basyaran sawiyya, bashar. Makhluk ini juga disebut dengan innal insana lafi khusr, insan. Untuk apa dia diciptakan? Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun. Fungsi tugas utamanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa tujuan lain dia diciptakan? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan jadikan dia pemimpin di atas muka bumi, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian juklaknya, petunjuk pelaksanaannya selama dia berada di atas muka bumi ini apa? Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an, diberikan kitab bernama Al-Qur'an, hudan, menjadi petunjuk linnas, semua manusia, wa bayyinatin, menjadi penjelasan, bainal huda wal furqan, pembeda mana hak, mana batil, mana betul, mana salah, mana benar, mana bengkok, mana lurus, mana hitam, mana putih. Bagaimana kalau dia benar? Dia lawan hawa nafsunya, dia belajar agama yang benar, dia pilih jalan yang benar, berbuat benar, berpikir benar, berkata benar, beramal benar. Alladzina amanu wa amilus solihati ulaika ashabul jannah. Bagaimana kalau dia pilih yang salah? Walladzina kafaru wa kadzdzabu bi ayatina ulaika ashabun nar. Bagaimana hubungan dia dengan sesama manusia?
wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Bersatu, berkawan, bersahabat, bersilaturahim, saling tolong menolong dalam hal apa? Wa ta'awanu 'alal itsmi wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Dalam perbuatan baik dan ketakwaan kepada Allah. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Jangan berteman, bersahabat, bekerja sama hanya untuk dua, itsmi dosa, wal 'udwan permusuhan. Apa yang tidak ada dalam Al-Qur'an itu? Kata Abdullah bin Abbas, "Lau dha'a minni iqalu ba'iri lawajadtuhu fil Qur'an." Seandainya hilang tali kekang untaku, maka aku akan mendapatkannya di dalam Al-Qur'an. Tapi tidak juga terlalu serius, Bang Mario. Artinya menjelang azan berkumandang, imsak, kita masih bisa santap. Yes, yeah. Ada masanya kita serius hidup, ada masanya sa'ah wa sa'ah. Ketika sahabat Nabi bertanya, "Ya Rasulullah, kenapa kami ketika duduk bersamamu, kami takut kepada Allah, kami khusyuk, kami tawadhu. Tapi begitu kami pulang ke rumah, bercanda, bersenda gurau dengan anak dan istri, apakah ini munafik?" Kata Rasulullah SAW, sa'ah wa sa'ah. Semua ada saatnya. Ada saatnya bersama keluarga, ada saatnya menuntut ilmu, ada saatnya serius, ada saatnya santai. Lau kuntum kama kuntum, seandainya kamu seperti itu terus menerus, tidak berubah, tidak naik, tidak turun, terus saja seperti itu, la safahatkumul malaikah, malaikat akan turun datang bersalaman dengan kamu. Jadi orang selevel sahabat Nabi pun tetap juga ada masanya. Lah, apa fungsi Ramadan itu? Ini Ramadan kalau kita ibaratkan dalam perjalanan panjang, kita berhenti sejenak ke toilet, mandi, buang air besar, buang air kecil, makan, sholat, berhenti sejenak untuk menatap masa depan. Nanti selesai Ramadan, baru kita meningkat, peningkatan itu ada pada Syawal. Maka pada saat ini betul-betul kita ambil hikmah pelajaran, bagaimana, berapa lama kita di sini, kemana kita akan pergi, siapa teman dan sahabat kita, apa petunjuk yang mesti kita baca. Maka bulan turunnya Al-Quran ini kesempatan kita lagi untuk membuka Al-Quran. Selama ini Quran ini sudah dimasukkan ke dalam kain sutra, lalu kemudian diikat, diletakkan di rehal terbuat dari sepuhan emas, diletakkan di lemari. Waktu pertama kali dibuka acara akad nikah, sampai sekarang nggak pernah dibuka lagi. Ya Allah. Nah, jadi inilah masanya membuka Al-Quran. Bulan Ramadan, bulan ulang tahunnya Al-Quran, turunnya Al-Quran, maka banyak-banyak menghatamkan Al-Quran. Syukur-syukur bisa melihat terjemahnya, merenungkan maknanya. Afala yatadabbaruna Al-Quran, untuk menyadarkan kita lagi, sebetulnya kita di sini untuk apa, berapa lama, tidak ada yang tahu. Dan bekal apa yang akan kita bawa menghadap Allah Subhanahu wa taala pada saat yauma la yanfa'u malun, hari itu tak ada gunanya harta, wala banun, tak ada gunanya anak. Lalu yang akan kita bawa menghadap Allah itu apa? Illa man atallaha biqalbin salim, kecuali orang yang datang menghadap Allah dengan hati yang bersih, bersih dari takbur, bersih dari angku dan sombong, bersih dari segala perbuatan maksiat. Kita betul-betul di bulan Ramadan ini dikembalikan kepada fitrah, kata Abu Hurairah, fitratul Islam. Demikian Bang Mario. Wih, Masya Allah. Berarti memang salah satu tujuan diciptakannya manusia itu adalah untuk beribadah gitu ya Ustaz ya. Oke, nah mungkin insya Allah kita akan bahas part itu setelah yang satu ini. Jadi jangan kemana-mana, masih di indahnya Ramadan, kami akan segera kembali. Ya, senang sekali Anda masih bersama kami di indahnya Ramadan bersama Uwas dan sahabat. Tadi kita sempat membahas tentang bahwa sesungguhnya salah satu tujuan manusia diciptakan adalah untuk beribadah. Tapi pertanyaannya, izin Ustaz, kenapa justru yang melakukan kerusakan itu malah manusia gitu yang paling banyak gitu? Di mana kita harus melihat ke arah mana supaya bisa membenahi itu gitu Ustaz? Silakan Ustaz. Izin Ustaz. Silakan Guru. Zaharal fasadu fil barri, tampak kerusakan di permukaan bumi, wal bahri, di lautan, bima kasabat aidin nas, karena ulah perbuatan manusia. Satu ekor kura-kura yang mestinya kulit
keras yang ada di bagian atas itu bulat. Tiba-tiba saya mendapat kiriman gambar tengahnya tercekik. Kenapa? Karena terjerat dengan besi, membuang sampah sembarangan. Baru lagi kita melihat bagaimana seekor buaya di Sulawesi Tengah terikat dengan ban karena orang buang sampah sembarangan. Itu makanan dari penyu, makanannya di laut itu adalah ubur-ubur. Dan warna ubur-ubur dengan plastik itu sama. Bagaimana ketika penyu sedang lapar melihat ubur-ubur? Allahumma laka sumtu. Apa yang terjadi saat itu? Jadi kerusakan manusia ini, Masya Allah, tabarakallah. Maka diciptakan Allah manusia, dipertemukan dengan Ramadan supaya menyadarkan dirinya kembali. Manusia diambil dari kata nasya, artinya lupa. Yang lupa ini perlu diingatkan. Ingat mengingatkan namanya tausiyah. Tausiyah, nasihat, tazkirah. Hadhihi tazkirah. Ini adalah peringatan. Faman sya'a dzakarah. Bagi siapa saja yang mau mengambil peringatan. Di bulan Ramadan, peringatan diingatkan kita dalam 1 tahun yang paling panjang. Ada sepekan namanya khutbah Jumat. Ada lagi harian, ada kultum subuh, kultum zuhur, kultum asar sore, pengajian antara maghrib ke isya. Ini sesungguhnya stasiun-stasiun untuk mengingatkan si manusia yang lupa tadi. Kenapa manusia bisa lupa? Karena memang ada dalam dirinya sifat lupa melalaikan, dan ada bisikan setan yang tidak pernah berhenti. Itulah mengapa kita selalu meminta kepada Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Padahal yang mau kita baca Quran, kitab suci, tapi khawatir nanti datang godaan penafsiran, interpretasi yang lepas, lalu kemudian membuat kita berbicara tidak semestinya. Maka kata Allah SWT, idza qara'tal Quran, kalau kau baca Quran, fasta'idz billah, mintalah perlindungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Manusia disadarkan bahwa setiap perbuatannya, tindak tanduknya, ma yalfizu min qaulin, tidak keluar satu kata pun dari mulutnya, illa ladaihi raqibun atid, ada malaikat yang mengawasi. Inna alaikum lahafizin, sesungguhnya bersama kamu ada malaikat yang menjaga, kiraman mulia katibin, mencatat, ya'lamuna ma taf'alun, mereka tahu semua yang kamu lakukan. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon yang rindang, rimbun, cantik, indah, hutan belantara, semua flora, fauna hidup, tiba-tiba dia bakar, dia potong rata dengan tanah. Man qata'a sidratan, siapa yang memotong sebatang pohon sidir, sawwallahu ra'sahu finnar, disungkurkan Allah kepalanya dalam api neraka jahanam. Jadi konsep manusia dalam Islam itu ada aturannya kan gitu ya. Nah, itu pertama tentunya kenapa harus ada aturan dan bagaimana cara menerapkannya agar tidak terjadi lagi kerusakan-kerusakan di kemudian hari. Fadhil Ustaz. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Hamdan wa syukran lillah, salatan wa salaman daimaini ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah, la haula wa la quwata illa billah. Makom Ibrahim terasa nyaman, seumur-umur bahagia diajak laki. Salam silaturahim dari Taufikur Rahman. Semoga semuanya terus panjang umur, murah rezeki. Amin. 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 Cakep. Ngomong rezeki yang sahur aminnya kenceng. Amin. Tuan Guru silahkan itu. Iya. Ada anggurnya jangan dianggurin. Iya, belum. Ya. Roma Irama orangnya ramah. Anissa Bahar naik sepeda sambil dengar seceramah, mangga di dahar yang ada. Ya. Baik ya Bang Mario, udah banyak butir-butir mutiara ilmu yang telah kita terima. Ya, gimana biar bisa nih yang berakal sesuai dengan koridornya. Di Quran surat ke-7, juz ke-8 dari ayat 11 sampai ayat 17. Di situ Allah menceritakan awal penciptaan Nabi Allah Adam. Nah, karena waktu kita tidak banyak, sepat gabus lelek, cepat bagus nggak bertele-tele. Ya, intinya iblis dikeluarkan dari sorga. Yang padahal awal muasalnya mereka adalah gurunya para malaikat, gurunya juga manusia. Nah, di saat dikeluarkan dari sorga, minta 2 permintaan. Dan ini Allah kabulkan. Nah, untuk menjawab pertanyaan tadi Mas Mario, kenapa sih yang berakal kok masih nggak bisa betul-betul amanah, rusak bumi ini? Ya jelas, karena musuh bebuyutan kita udah berjanji sama Allah dan ini Allah penuhi. Di ayat ke-17-nya,
surat ke-7 juz ke-8 ayat 17, "Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aksaruhum syakirin." Sungguh ya Allah, akan aku datangi anak cucu Adam dari 4 penjuru. Min baini aydihim, dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aymanihim, dari samping kanan, wa an syama'ilihim, dan dari samping kiri, untuk menggelincirkan kita menjadi hamba-hamba yang tidak pandai bersyukur. Ya. Momen Ramadan memang betul-betul yang sangat tepat. Tadi Guru UAS menyatakan ini ulang tahunnya Al-Quran, dan juga Syekh Ibrahim An-Nakhai mengajarkan qiraatul Quran bitadaburi, baca Quran sambil merenungkan maknanya. Jadi jelas banget, baca Quran duduk di taman, di hari Jumat waktunya istirahat. Kalau Quran kita jadikan pedoman, hidup selamat dunia akhirat. Masya Allah. Iya, ini PR buat para orang-orang tua, jujur, karena hasil safari dakwah fakir ke sana kemari, hasil survei anak-anak zaman now lebih pintar nyanyi ketimbang ngaji. Nauzubillah. Allah. Betul ya Guru ya? Betul. Iya, jadi ini PR buat kita semua, dari Kranji langsung ke Pelumpang, lihat Bajar ada markisa. Urusan ngaji jangan dianggap gampang, sebab anak kalau nggak belajar, mereka nggak bakalan bisa. Cakep. Kita lanjut lagi Ustaz ya. Tahan dulu Ustaz ya. Kita akan lanjutkan, Masya Allah nih. Siap. Masya Allah, kalau ketemu Ustaz Taufik saya selalu senang begini. Jadi bisa ngomongin ayat, cerita, ntar ada pantunnya babat di saya tengah. katuk. Selingan sebagai obat nyantai. Jangan kemana-mana, kita akan kembali di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Ya, masih di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Kali ini Ustadz Taufikur Rahman yang insya Allah akan melanjutkan cerita dan pantunnya, Masya Allah, di aturan hidup untuk manusia. Silakan, waktu dan tempat kami persilakan Ustadz. Izin Tuan Guru ya. Nah, setelah kita tahu 4 penjuru di mana godaan iblis kepada kita, ada solusinya. Oh jelas, ya. Oleh karenanya, saya singkat dalam kesempatan yang singkat ini, kita harus persiapkan bukan hanya diri kita, bahkan untuk regenerasi kita ke depan. 4I, ya. Bapak Ibu ada berapa? 4. Kepiting di dalam kerang, kerang dicapit batu, pasang kuping biar terang. Al-Fagir sebutkan satu persatu. Asik. Oke Guru ya. Alhamdulillah. Ada tokek ketimbung batu. Oke lah kalau begitu. Yang pertama, ya harus tahu caranya juga, karena mereka punya siasat 4 penjuru. Oke. Siap atau enggak siap bukan kata Taufikur Rahman. Di Quran surat ke-58 juz ke-28 ayat 11. Atau boleh juga dilihat di Quran surat ke-18 juz ke-16 ayat ke-109. Apa berarti I pertama? I pertama dipersiapkan ilmu. Oleh karenanya di situ dijelaskan oleh Al-Qur'an, yarfa'illahu alladina amanu minkum walladina utul ilma darajat. Atau dalam surat Al-Kahfi bagian akhirnya, kullau kanal bahru midadan li kalimatu rabbi lanafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi walau ji'na bimislihi madada. Katakan kepada mereka ya Muhammad, sekiranya lautan dijadikan tinta, habis laut Ancol, tambah Anyer, kurang Anyer, pindah Pangandaran, pindah lagi yang namanya seluruh lautan yang ada di dunia untuk menulis ilmu-ilmu Allah. Lantas habis semuanya, ilmu Allah masih jauh lebih luas ketimbang yang ada pada manusia. Digambarkan oleh Al-Imam Nawawi dalam kitab Nasoil Hibatnya pada hadis pertama, di barisan yang pertama itu, di mana laksana jarum yang dicelupkan ke laut, jarum diangkat, ada tetesan air, setetes Allah berikan untuk semua manusia yang ada di muka bumi. Ya Allah. Makanya pantas kalau kata Sayyidina Ali, kalau ada orang mengatakan saya sudah jadi orang alim, tandai dia orang bodoh. Ya, hadirin hadirat rahimakumullah, khususnya buat para orang-orang tua yang saya cintai karena Allah, ini pesan buat kita sebagai orang tua, ya, di mana Allah memesankan surat keempat,
juz keempat ayat 9. Di situ Masya Allah wanti-wanti Allah kepada kita sebagai orang tua. Wal yakhshal ladzina law taraku min khalfihim dzurriyyatan diafa. Hai Taufikur Rahman, kamu sekarang udah jadi bukan anak-anak lagi, bahkan kamu asbab menikah dari anak. Betul guru ya? Iya. Nah setelah anak, tolong jangan sampai kau meninggalkan di belakang kamu dzurriyyatan diafa, anak yang lemah ilmu SDM-nya, lemah imannya. Allahu Akbar. Ini bicara ilmu. Makanya Imam Syafi'i sangat tegas kepada orang-orang yang punya keleluasan waktu tapi dia tidak mau mencari ilmu. Apa kata beliau? Faman lam yadhuq murad ta'allumi sa'atan tajarra dhulal jahli tula hayatihi wa man fatahu ta'lim waqta syababihi fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Pelajaran pesantren. Ya salam. Masih nempel. Mahfuzan. Iya. Ya Allah, siapa orang tidak merasakan betapa pahitnya belajar ilmu, maka dia akan merasakan betapa hinanya bodoh dalam sepanjang hidupnya. Siapa orang yang punya keleluasan waktu, ini Masya Allah TV One, dalam suasana Ramadan untuk menemani para pemirsa sahur, ada ngaji bareng UAS. Untung saya masih diingat diajak. Ya Allah. Iya, ikan mas koki berwarna-warna. Emang rezeki nggak kemana-mana. Asik. Ya. Ilmu sampai kata Ibu sampai apa? Waman fatahu ta'lim waqta sababihi. Siapa orang yang punya keleluasan waktu untuk belajar tapi dia tidak gunakan buat belajar, fakabbir alaihi arba'an liwafatihi. Nemuin yang begitu, udah takbirin aja 4 kali deh. Ya Allah. Berarti kalau ditakbirin 4 kali siapa Bapak Ibu? Jenazah. Ya jenazah. Allahu Akbar. Minum jamu di Pondok Indah bersama tamu dari Malaka. Dengan ilmu hidup jadi mudah, tanpa ilmu hidup celaka. Ilmu tidak cukup, ada lagi. Masih ada waktu ya? Ada dong. Ya, soalnya kan waktu tuan guru kita ini. Sebagai yang diajak harus tahu diri. Nah, yang kedua, tidak cukup ilmu aja. Apa? Yang kedua, iman. Indonesia ini udah kaya dengan orang-orang yang berilmu. Indonesia ini sudah kaya dengan orang-orang yang pinter. Mana buktinya? Lihat aja setiap tahun. Dari mulai Raudatul Atfal, TK, masuk Ibtidaiyah, SD, kemudian masuk SLP, Sanawiyah, SMP, kemudian masuk SLTA, bahkan akademisi. Setiap tahun wisuda, mereka lulus. Orang pinter. Tapi Indonesia masih miskin dengan orang pinter yang memiliki hati yang benar. Nah, untuk mengantarkan hamba-hamba yang berkualitas ilmiah dan berakhlakul karimah, kita harus perkuat dengan yang kedua. Apa? Iman. Berarti tadi kalau yang pertama adalah manusia diciptakan untuk beribadah, Ya. yang kedua adalah untuk menjaga bumi ini juga, gitu Ya, untuk ibadah sukses, ilmunya, imannya. Oke, Masya Allah. Oke, habis ini kita akan segera kembali dan bahas lagi lebih detail lagi. Jadi ikan tenggiri makan kemiri, kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Masya Ya. Allah. Kembali lagi di indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat. Saat ini saya sedang berada bersama Jamaah International Islamic Education Council dan sekarang sesinya sesi tanya jawab. Nah, buat pemirsa yang ada di sini, saya ingin bertanya, siapa yang mau tanya jawab sama Ustadz? Masya Allah. Wah, banyak sekali nih. Yang mana ya? Yang ini, silakan izin yang di tengah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Subuh ini temanya mengenai penciptaan manusia. Ya. Mungkin beberapa orang sudah menanyakan hal tersebut, tapi saya belum pernah bertanya langsung dengan para ulama ataupun yang punya ilmu tentang masalah ini. Masya Allah. Dengan ibu siapa, maaf? Dengan Ibu Titin. Titi. Oke, silakan. Saya langsung aja mungkin ke Gurunda Ustadz Abdul Somad Ya, yang ingin silakan. saya tanyakan. Siapakah yang duluan? Nabi Adam atau manusia purba? Oh. Terima kasih, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ustadz Abdul Somad. Masya Allah. Siapa yang duluan? Terima kasih pertanyaan Ibu.
manusia yang pertama diciptakan Allah Subhanahu wa taala adalah Adam alaihissalam. Wa tuluhu sittuna dzira'an, panjangnya 60 hasta. Lalu kemudian setelah itu makhluk ini mengecil-mengecil. Adapun ilmu pengetahuan modern yang bersumber dari barat mengatakan bahwa ada dinosaurus, lalu kemudian ada makhluk berevolusi dan lain sebagainya. Apakah itu monyet, apakah itu binatang yang berubah? Kalau memang manusia itu mengalami evolusi dan kita kelanjutan dari itu, lalu kenapa tidak terjadi lagi evolusi? Kenapa terhenti pada kita? Kenapa kita tidak berubah lagi menjadi makhluk lain? Maka sesungguhnya kita sebagai seorang yang beriman meyakini kalau ini masih prediksi-prediksi. Sedangkan Al-Quran la ya'tihil batilu min baini yadayhi wala min khalfihi. Tidak ada keraguan di depan maupun di belakangnya. Tanzilal Azizir Rahim, turun yang dikirimkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yantiqu 'anil hawa, dia tidak bicara mengikut hawa nafsunya. In huwa illa wahyun yuha, melainkan wahyu yang diturunkan Allah. Kalau ada dua alat bukti, yang satu diyakini kebenarannya 100%, yang satu 99,9%, maka menurut kaidah usul fikih, ad-dalil idza ihtamal saqata bihil istidlal. Kalau dalil itu masih mengandung kemungkinan salah walaupun 0,1%, maka dia gugur, tidak bisa dijadikan sebagai dalil. Kita sebagai orang beriman, makhluk yang pertama, manusia yang pertama dikirimkan ke bumi adalah Nabi Adam alaihissalam. Itulah awal-awal yang diceritakan di pangkal surat Al-Baqarah. Ragukah kita tentang itu? Dzalikal kitab, itulah Al-Quran, la raiba fih, tiada keraguan di dalamnya, hudan, menjadi petunjuk, lil muttaqin, bagi orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Demikian Ibu. Masya Allah. Semoga bisa menjawab, dan memang itu pertanyaan yang umum dan wajar sekali ya gitu, karena biar bagaimanapun teori tetap harus dibuktikan gitu. Siap, mungkin ada penanya kedua? Silakan. Yang mana? Oke, silakan Pak. Izin sebutkan nama Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz Abdul Somad. Tadi Ustadz menyampaikan bahwa ciptaan Allah yang paling sempurna memang manusia, karena diberikan akal, pikiran, hawa nafsu. Namun kalau kita membaca makna dari Al-Baqarah, surat Al-Baqarah 30, Ustadz, yang saya bacakan artinya, ketika Tuhanmu berkata kepada malaikat, aku ingin menjadikan khalifah di bumi. Malaikat bertanya, apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana? Padahal kami bertasbih memuji dan mensucikan namamu. Dia berkata, sesungguhnya aku mengetahui apa yang tidak kalian ketahui. Qala ini a'lamu ma la ta'lamun. Makna daripada jawaban Allah Subhanahu wa taala ini, Pak Ustadz Abdul Somad, makna dari jawaban Allah ini apa maksudnya? Sesungguhnya aku mengetahui dari apa yang tidak engkau ketahui. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Ustaz. Tafadhol. Wa idh qala rabbuka lil malaikati, ingatlah ketika Tuhanmu Allah Subhanahu wa taala berkata kepada seluruh malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, aku akan menciptakan makhluk yang baru, manusia namanya. Dia nanti di dunia akan menjadi khalifah di bumi, menjadi pemimpin. Lalu kemudian malaikat yang diajak berdialog waktu itu mengatakan, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Untuk apa kau ciptakan mereka ya Allah?
Nanti mereka hanya akan membuat kerusakan, menumpahkan darah, berperang, berkelahi. Lalu kemudian Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku lebih tahu yang kamu tidak tahu. Kenapa malaikat bisa tahu bahwa manusia ini nanti akan berkelahi dan menumpahkan darah? Padahal belum terjadi. Karena sesungguhnya ada makhluk sebelum kita yang kerjanya kelahi, perang, menumpahkan darah. Setiap disebut kita, pasti mereka duluan disebut. Qul la inni jitama'atil jinnu wal insu wa ma khalaqtul jinna wal insa alladzi waswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Jadi malaikat menarik kesimpulan itu karena nanti kalau kau ciptakan makhluk ini, perbuatannya sama saja dengan kakaknya yang sebelum itu. Mereka juga akan suka berperang. Dijawab Allah, prediksi kalian salah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Karena aku tahu sedangkan kamu tidak tahu. Dan sekarang terbukti bahwa manusia lebih baik daripada jin. Kenapa demikian? Karena kalau manusia itu hebat menangani potensi dirinya, dia atur dengan manajemen yang sempurna, dia bisa lebih baik daripada malaikat. Mana buktinya? Wa idh qulna lil malaikati isjudu, ketika kami perintahkan kepada seluruh malaikat sujudlah kepada Adam, mereka semuanya bersimpuh sujud, fasajadu, semua malaikat bersujud, illa iblis, kecuali iblis. Iblis ini siapa? Kana minal jinni, iblis berasal dari kalangan jin. Fafasaqa an amri rabbih, tapi dia melawan perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Iblis berasal dari api, sedangkan malaikat berasal dari cahaya. Iblis sendiri mengaku, khalaqtani min nar, aku kau ciptakan dari api, wa khalaqtahu min tin, sedangkan Adam kau ciptakan dari tanah. Aku lebih tahu apa yang kamu tidak tahu. Nanti kalau aku ciptakan manusia, mereka insya Allah lebih baik, lebih sempurna, dan terbukti belum pernah melihat Allah, belum pernah masuk ke surga Allah, tapi mampu menahan yang halal. Kurma halal, kopi halal, istri halal, jeruk halal, pisang halal, mampu dia tahan. Mudah-mudahan kita membuktikan ucapan Allah bahwa kita lebih baik daripada jin kafir, daripada setan, daripada iblis insya Allah. Wallahu a'lam bishawab. Masya Allah. Ustaz izin. Ya. Mau menanyakan Ustaz. Al-Imam Nawawi dalam kitab Nasaihul Ibadnya, ini mudah-mudahan jadi renungan buat kita semua. Tuba liman kana akluhu amiran wa hawahu asiran. Wa wailun liman kana akluhu amiran wa hawahu ya amiran. Tuba, beruntung, bersyukur, bahagia orang yang menjadikan akalnya sebagai imam dan hawa nafsu sebagai tawanannya. Tapi celaka buat orang-orang yang selalu hawa nafsunya dijadikan imam, lantas akal jadi makmumnya. Kalau tadi Guru Uwas menjelaskan bagaimana manusia-manusia yang dimana mengedepankan, tadi saya belum tuntaskan, ilmu, iman, ikhlas, istiqomah, maka walaupun posturnya manusia, tapi derajatnya lebih tinggi dari para malaikat. Amin. Tapi hati-hati, di surat ke-7, juz ke-9 ayat 179. Di sini ada Allah gambarkan postur boleh manusia punya akal, tapi mohon maaf, derajatnya lebih bejat dari binatang. Yang bagaimana? Walaqad dara'na li jahannama minal jinni wal insi lahum qulubun la yafqahuna biha walahum a'yunun la yubsiruna biha walahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am balhum adol ulaika humul ghafilun. Nah, ini sebagai warning buat kita, jangan sampai tergelincir menjadi hamba-hamba Allah yang postur manusia punya akal tapi lebih bejat dari binatang. Kenapa? Karena Allah siapkan penghuni neraka jahanam banyak dari jin dan manusia. Yang bagaimana manusianya? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka punya hati tapi tak merasa. Mereka punya mata tapi tak melihat. Mereka punya telinga tapi tak mendengar. Di saat manusia yang tampilan seperti ini, hati tak merasa, punya mata tak melihat, kemudian telinga tak mendengar. Praktek di lapangan, tetangga ada musibah, tak terpanggil hati kita untuk menolongnya. Masya Allah,
pandemi sudah hampir 3 tahun. Yuk, apa yang bisa kita kerjakan untuk meringankan beban saudara-saudara kita? Nah, tidak terpanggil, boleh manusia, tapi di saat demikian adanya, Allah menggelarkan, Allah memponis, ulaika kal an'am, mereka laksana binatang. Bal, ada penauk kita ini, balhum adol, bahkan lebih bejat lagi. Ulaika humul ghafilun, mereka adalah orang-orang yang lalai. Dalam kesempatan yang singkat ini, Al-Fakir mengajak, lebih-lebih buat diri Al-Fakir, naik sepeda cahaya redup, membawa sal dan mukena. Yuk perbanyak ibadah selagi hidup, karena menyesal di akhir tiada berguna. Masya Allah. Itu ini tunggu-tunggu, Masya Allah. Jazakumullah khair. Afwan. Ustaz Taufik, Ustaz Abdul Somad. Nah, ini mumpung belum imsak nih, Ustaz. Mohon izin, Ustaz. Boleh pimpin doa buat kita supaya amalan kita hari ini insya Allah diterima sama Allah. Amin, ya dan Allah. disapu bersih tanpa bekas dosa-dosa dan kesalahan kita, sehingga kita bisa mendapatkan rahmat dan ridha Allah di bulan Ramadan kali ini, Ustaz. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Amin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Allahumma ja'alna minal muttaqin. Amin. Jadikan kami orang yang takut kepadamu ya Allah. Allahumma ja'alna minal mukhlasin. Jadikan kami orang yang beramal ikhlas hanya untukmu ya Allah. Waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Jadikan kami orang-orang yang mendengarkan nasihat yang baik lalu mengiringinya dengan amal yang baik. Allahumma taqabbal minna a'malana. Terima segala amal-amal kebaikan kami. Innaka antas sami'ul alim. Engkau Maha mendengar lagi mengetahui hati kecil kami. Wa tub alaina. Terimalah taubat kami. Innaka antat tawwabur rahim. Engkau Maha penerima taubat, Maha kasih dan sayang. Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Amin, amin, amin ya rabbal alamin. Masya Allah, jazakumullah khair. Sekali lagi Ustaz Abdul Somad, Ustaz Taufikur Rahman, pemirsa dan yang di rumah juga, kita doakan agar ustaz-ustaz kita juga bisa mendapatkan rahmat dan ridho atas semua amalan dan ibadah yang dilakukan selama ini. Amin, amin ya rabbal alamin. Sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bermanfaat, orang-orang yang tahu tugasnya di dunia, dan orang-orang yang bisa memperbaiki apa yang ada di sekeliling kita. Amin, amin ya rabbal alamin. Kami mohon pamit undur diri. Insyaallah saksikan indahnya Ramadan bersama UAS dan sahabat di jam yang sama. Sambil sahur kita ngobrol lagi besok insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.